Di episode kali ini, kita akan mengupas sisi lain dari dunia yang jarang disorot. Sebuah tempat yang unik, kontroversi, dan penuh cerita, yakni sebuah kota yang sering disebut sebagai The Last Free Place in America, kota tanpa hukum, atau tempat bebas terakhir di Amerika. Kota ini bernama Slab City, terletak di Gurun Tandus, California Selatan. Slab City bukan kota biasa, tak ada wali kota, tak ada polisi, bahkan tak ada listrik resmi. Tapi yang ada adalah komunitas. Sebuah masyarakat alternatif yang hidup di luar aturan, di luar sistem, dan memilih jalannya sendiri. Beberapa menyebutnya surga bagi kaum bebas. Yang lain menyebutnya neraka hukum. Tapi satu hal yang pasti, Slab City bukan untuk semua orang. Lantas, apa yang mendorong orang-orang tinggal di tempat seperti ini? Bagaimana mereka bertahan hidup tanpa hukum, tanpa fasilitas umum, dan tanpa jaminan keamanan? Kita akan menyelami kisah nyata di balik kota tanpa hukum ini. Tetap bersama kami, simak videonya, relaksasikan diri Anda, dan semoga Anda diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki. Amin. Slab City, kota tanpa hukum di tengah gurun California. Di sudut terpencil, gurun Colorado, California, terdapat sebuah komunitas unik bernama Slab City. Berbeda dengan kota-kota pada umumnya, Slab City dikenal sebagai kota tanpa hukum, tidak ada pemerintahan resmi, tidak ada layanan publik, dan hampir tidak ada kehadiran polisi. Namun, justru karena itulah, tempat ini menjadi simbol kebebasan absolut bagi mereka yang ingin hidup di luar sistem. Slab City berdiri di atas bekas lokasi Camp Dunlap, pangkalan militer marinir Amerika Serikat, yang ditinggalkan setelah Perang Dunia Kedua. Setelah militer membongkar bangunan, hanya tersisa lempengan-lempengan beton atau slabs, tempat bangunan-bangunan tersebut dulu berdiri, dan dari situlah nama Slab City berasal. Lokasinya berada sekitar 260 km sebelah timur Laut San Diego, dekat kota kecil Milan. Populasi Slab City bersifat musiman. Sekitar 150-200 orang tinggal permanen di sana. Penduduk Slab City terdiri dari beragam latar belakang, seperti pensiunan, tunawisma, seniman, veteran perang, hingga individu yang secara sadar memilih keluar dari tatanan masyarakat konvensional. Bagi sebagian wanita, Slab City adalah simbol pembebasan dari tekanan masyarakat modern. Di sini, tidak ada aturan resmi, tidak ada otoritas yang mengatur cara berpakaian, bekerja, atau hidup. Wanita bebas menentukan bagaimana mereka ingin hidup, entah itu menjalani gaya hidup nomaden, menjadi seniman jalanan, atau sekadar menemukan kedamaian dalam kesunyian gurun. Di musim dingin, komunitas ini bisa dihuni hingga 4.000 orang, banyak di antaranya adalah snowbird, para pengelana musim dingin, yang datang dengan RV atau karavan. Namun saat musim panas tiba, dan suhu mencapai 45 derajat Celcius, jumlah penduduk turun drastis. Slab City tidak memiliki utilitas umum. Warga harus mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar. Tidak ada listrik, air bersih, pembuangan limbah, atau pengumpulan sampah yang disediakan pemerintah. Warga harus mengandalkan panel surya, generator, dan sumur pribadi, atau membeli air bersih dari luar kota. Internet dan sinyal seluler pun terbatas. Meskipun demikian, komunitas ini mengembangkan struktur informal sendiri untuk bertahan hidup dari sistem barter hingga komunitas seni. Salah satu ikon Slab City adalah Salvation Mountain, sebuah bukit buatan penuh warna yang dibuat oleh Leonard Knight sebagai ekspresi kasih dan iman. Lokasi ini menjadi daya tarik wisata dan pusat spiritual yang unik di tengah kekacauan gurun. Selain itu, ada Is Yesus, yang merupakan kawasan seni terbuka
yang memamerkan instalasi dari barang-barang bekas, yakni mencerminkan kreativitas dalam keterbatasan. Secara teknis, Slab City masih berada di bawah yurisdiksi County Imperial, California. Karena tidak ada hukum formal yang ditegakkan, masyarakat harus mengatur diri sendiri. Konflik di Slab City umumnya diselesaikan secara internal oleh komunitas setempat, meskipun insiden seperti kekerasan, narkoba, dan pencurian sesekali masih terjadi. Meski begitu, Slab City kerap dijuluki sebagai tempat anarki yang relatif damai, mencerminkan semangat kebebasan dan kemandirian warganya dalam menjalani hidup di luar sistem konvensional. Bagi sebagian orang, Slab City merupakan simbol kebebasan sejati, yakni sebuah tempat di mana mereka dapat hidup tanpa beban pajak, tanpa campur tangan aturan formal, dan jauh dari pengawasan pemerintah. Di sana, kehidupan dijalani dengan cara yang sepenuhnya mandiri, memberikan ruang bagi kreativitas, ekspresi diri, dan gaya hidup yang tidak terikat norma arus utama. Namun, bagi sebagian lainnya, Slab City justru mencerminkan sisi gelap dari kebebasan tanpa batas, seperti risiko tinggi, ketidakpastian hidup sehari-hari, dan rasa keterasingan yang mendalam. Komunitas Slab City dikenal dengan beragam tradisi dan kegiatan unik yang mencerminkan semangat kebebasan serta solidaritas warganya. Di tengah keterbatasan fasilitas dan jauh dari hiruk-pikuk peradaban modern, warga Slab City menciptakan ruang-ruang sosial yang hidup dan penuh makna. Salah satu contohnya adalah perpustakaan komunitas yang mengusung konsep pinjam bebas, yakni sebuah tempat di mana siapapun dapat mengambil atau menyumbangkan buku tanpa biaya dan tanpa prosedur rumit. Disinilah cerita, pengetahuan, dan imajinasi bebas mengalir dari tangan ke tangan. Secara keseluruhan, Slab City memelihara budaya lokalnya melalui tradisi-tradisi yang bersifat inklusif, kreatif, dan mandiri, sebuah refleksi komunitas alternatif di Palung Padang Pasir, California. Demikian sekelumit kisah tentang Slab City, sebuah tempat yang tak hanya menantang norma, tetapi juga merayakan kebebasan dalam bentuk paling mentah dan murni. Terima kasih telah setia menemani kisah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan kembali menjelajahi sisi-sisi dunia yang jarang terlihat, di mana kebebasan menemukan makna sejatinya.